Di balik suara bumbu yang dipukul, tersimpan sebuah cerita yang hidup dari tanah Banyumas. Irama demi irama menjadi pembuka pertemuan tiga unsur kesenian yang berbeda dalam satu ruang pertunjukan. Calung hadir membawa bunyi yang akrab di telinga masyarakat Banyumas. Lengger menampilkan gerak yang lembut, luas, dan syarat identitas lokal. Sementara itu, barongsai menghadirkan warna budaya Tionghoa yang telah lama dikenal dan diterima oleh masyarakat. Saat ketiganya berpadu dalam satu panggung, lahirlah sebuah pertunjukan yang bukan sekadar hiburan, melainkan juga simbol pertemuan budaya. Kesenian itu dikenal dengan nama Calangsai. Calangsai bukan sekadar gabungan dari beberapa unsur kesenian. Di dalamnya, terdapat calung sebagai musik khas Banyumasan, lengger sebagai seni tari tradisi, dan barongsai sebagai bentuk ekspresi budaya Tionghoa. Pertunjukan ini memperlihatkan bahwa budaya dapat saling bertemu tanpa harus kehilangan ciri khas masing-masing. Setiap unsur tetap memiliki identitasnya, namun ketika dimainkan bersama, semuanya membentuk sebuah harmoni baru. Untuk memahami lebih jauh tentang kesenian Calangsai, kami menemui salah satu narasumber yang memahami perjalanan kesenian ini dari dekat. Saya itu adalah pakar seni Calangsai. Nama saya Ibu Sri Rahayu. Pekerjaan saya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan P&K. Zaman dulu namanya masih P&K ya. Terus karena saya orangnya wong seni, kok bisa olahraga, bisa ini dan sebagainya. Akhirnya dianggap saya itu mumpuni. Nah, padahal saya orang baru. Saya pindahan dari Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, pesisir sana. Diangkat pertama di Dinas P&K Kabupaten Pacitan. Bagi sebagian orang, Calangsai mungkin terdengar sebagai kesenian yang tidak biasa. Namun, justru disitulah letak daya tariknya. Kesenian ini mempertemukan unsur lokal Banyumas dengan budaya Tionghoa dalam satu bentuk pertunjukan yang dinamis. Pak Bupati itu bilang bahwa ingin memajukan untuk seni lengger diangkat ke tingkat nasional. Nah kok saya itu tidak ada yang merintah, tidak ada yang saya ngacung di situ. Nama Calangsai yang mau buat Bupati. Ya yuk sini. Ya Pak. Jadi iki apa? Calung. Nanggu suara ya. Lengger ya. Barongsai ya. Jadi Calangsai. Ini satu jurang. Wes gawe tapi jenenge. Matur nuwun. Jenenge Calangsai maka. Calangsai iki jane apa? Yaitu singkatan dari lengger dan barongsai. Satu kesatuan yang menjadi. Tunjukannya itu dari awal itu calung. Awalnya calung, terus penari semuanya jejer-jejer di dekat di calung itu sama pokoknya di panggung lah ya, nyanyi Batu Raden, licik-licik, terus sesambung. Turutannya itu nyanyi itu dulu terus nanti terus langsung terus, tapi itu musiknya gentenan terus jadi satu. Jadi penilai itu terjunnya di sekolah-sekolah, karena penilai sekolah ya, di SD, SMP ya, pokoknya sing bagian seni itu saya terjun. Saya mengajari sama guru dulu, guru senangnya ngecopat, seneng tari, ya mari. Terus saya bingung kalau ke sana otomatis saya capek. Akhirnya saya punya program mengajukan di dinas bahwa program setahun sekali ada kumpulan namanya guru-guru untuk penataran lah sih, latihan yang telah bagus
buru-buru bisa berkembang kepada anak didik kan, otomatis saya ke SMA Budian. Ditanya kulon pun ke kepala sekolah, oke. Saya minta orang, oke, terus tak latih. Setelah saya ke SMA Budian mendapatkan yang cantik-cantik, yang cantik tak kru, tak seneng. Ternyata seneng. Anak jadi gerakan-gerakan. Saya mikir gerakannya ini sederhana. Kalau Lengger itu kan sudah punya pakem, sudah seperti itu. Lengger yang biasa itu, nah ini biasa. Terus yang ada yang teronjol, nah singgetan, itu yang biasa. Tapi kalau yang itu nah lainnya itu tak kasih apa teronjol itu ada cepat, gerakan yang cepat. Saya dulunya lihat barongsai itu unik ya bagi saya loh ya, unik banget. Tapi ada liongnya itu ya kan di dalam kan permainannya kayak liong. Tapi kalau yang senian itu kata kayak liong, ukuran orang kalau dibawa Jakarta Bali kemana repot mikir saya gitu. Terus saya kerja sama-sama nanti mantep. Saya misalnya saya ke kelenteng itu kan latihan terus. Saya minta jangan pakai liong, gimana saya tak pinjam, istilahnya pinjam barongsai. Silakan. Tapi saya harus izin gimana? Izin kelenteng, oke, enggak masalah. Akhirnya jadi barongsai itu tak ambil. Berapa orang? Ya 4 orang aja ya enggak apa-apa. Nyanyiannya tak tentukan, tidak asal nyanyi seanaknya. Karena apa? Nyanyiannya Sesantine Banyumas Satria itu menggambarkan Pancasila. Terus Batu Raden, karena yang pernah bos juga Batu Raden promosi pariwisata. Jadi semuanya terkait dengan satu kesatuan yang utuh. Kesenian ini punya simbol-simbol yang sangat kuat. Penariannya sulanya berapa, juga berapa dulu untuk mengangkat pariwisata di Banyumas. Makanya lagu-lagu yang ditampilkan ketika Lembang itu Banyumas Satria, Raden, dan prinsip-prinsip Banyumasan dan full-cut lagu-lagu identitas tokoh kita. Dan itu selalu dikumandangkan atau ketika awal pagelaran itu selalu punya itu. Kita itu kalau dulu Pak ada lagu Cinanya Horisi namanya. Horisi ada banyak indah. Tapi anak tertentu penyanyinya sekarang sulit mencari dulu. Maksud itu sebagai penyanyi tim saling cinta kalau udah punya kepemilikan tertentu tidak bisa bergabung kembali. Intinya belum ada dengan kita. Bisa calung, Lengger calung, karena di sini kan punya ciri khas calung untuk istilah internasional calung. Ya, karena saya nggak punya di wilayah saya Purwokerto Timur itu nggak punya organisasi calung. Ya, terus saya akhirnya mencari orang-orang yang senang dari wilayah banjir. Uniknya dibanding kesenian yang lain karena kita berbicara pada dua budaya yang berbeda. Ini karena satu. Yang kedua, ini jadi kesenian satu-satunya yang punya multi tafsir kultur. Multi tafsir kultur artinya bisa dilihat dari sudut pandang orang minat, bisa dilihat dari sudut pandang orang. Bagaimana mereka mau menafsirkan kesenian ini? Silakan. Yang jelas, Idul Cinta ingin menyatukan dua unsur kesenian menjadi satu sebagai warisan kebudayaan yang akan berkembang di Kabupaten Banyumas milik orang Banyumas. Jadi unik dan ini berbeda dengan yang lain. Lengger udah jelas kesenian di Banyumas, cuma kentongan kan semuanya satu sumber Banyumas kok gitu. Kalau ini ada dua unsur yang membangun. Kita
kehilangan generasi yang missing link. Tapi nggak apa-apa, ke depan kita akan coba mengerti lah, berusaha lah, karena proses ya. Nilai yang terkandung di sini sebenarnya terkandung nilai kuat tentang persatuan dan satu. Tingkat Tuhan Pancasila. Makanya penari Cinanya itu kemarin misalkan 5 orang, itu melambangkan Pancasila gitu. Terus kemarin ada 17 jumlah penabuh penari sama kru itu 17 orang. Kemudian itu udah dirancang 17 Agustus sebenarnya. Kenapa disesuaikan? Biar mudah mensimbolisasi sebuah karya. 17 Agustus, penabuh musiknya 8, penabuh kaum 5, penabuh musik baru itu 3, 5 penabuh musik kalung baru. Jadi di situ udah kita membuat pemusik 8 dan kru 40. Jadi punya simbolnya kuat. Menghadapi 17, pemusik 8, kru 1, dan itu juga hanya 20. Jadi melambangkan sah. Mengawasi mereka itu udah putus, 40. Dan ketika poin kelima ini, itu ada pematian. Rangkum, harus melindungi. Harusnya itu dewan peliharaan atau dewan yang dipercaya itu untuk menangkal nian. Nian itu hal negatif, hal buruk atau sifat buruk dari orang percaya Cina. Jadi kalau ditangkal dengan barongsai itu yang benar menjaganya itu. Makanya kenapa barongsai itu biar menjaga hal-hal negatif. Negatif di sini kan banyak. Sifat negatif di sini bisa hal-hal yang bertentangan dengan NKRI, hal yang bertentangan dengan dengan kepribadian dan kebudayaan kita, nilai etika moral yang terkandung dalam seni budaya itu dulu. Kita tangkal, kita pertahankan yang baik-baik, kita buang yang jelek dengan baik untuk budaya. Dan kenapa ada warna simbol-simbol emas? Kenapa kita gunakan warna emas, merah, putih? Itu adalah simbol-simbol bangsa Indonesia. Emas simbol kejayaan, simbol kemuliaan, atau simbol kemakmuran. Terus ada warna merah dan putih, warna merah jelas, merah putih Indonesia, kebenaran itu yang merah putih, dan Cina juga warnanya merah. Jadi halnya tadi sangat itu bisa dikatakan dengan warna merah. Contoh lampion itu yang ada di lantai ataupun yang properti-properti yang ada tergantung dengan warna Cina itu warnanya merah. Karena dipercaya warna merah itu tidak mengatakan galaknya atau lagi. Itu semuanya punya makna, semuanya punya simbol tadi yang memberikan sesuatu makna yang mendalam dalam sebuah permainan lainnya, bahwa talent ini dibuat bukan serta-merta hanya menggabungkan mungkin saja, tetapi didesain untuk mengingat dan menjadi pijakan yang kuat semboyan negara Kesatuan Republik Indonesia, ciri khas Banyumas. Bukan tidak untuk memecah belah, tetapi justru mempersatukan. Konsepnya dilihat, oh ternyata iya ya. Akhirnya keberhasilannya apa? Antara etnis Jawa, etnis Cina itu bersebelah, dan mereka bangga, bukan mereka minder, malu enggak, mereka bangga. Ya itulah titik keberhasilan bahwa kesenian ini layak untuk diperjuangkan dan diteruskan dan kapan dilestarikan untuk anak cucu dan warisan budaya kalian. Dan satu-satunya di kamu yang kita lakukan kesehatan. Apapun kegiatan, apapun pasti ada tantangan lain. Ya, bagaimana kita menyikapi. Tetapi yang jelas, kami tidak benar melihat tantangan ataupun ancaman yang ada di depan. Kita punya beberapa kali misi pilihan generasi. Ya, pilihan generasi itu sangat manusiawi karena generasi tua yang sudah kita dididik, kita dasari dan bisa mampu menyampaikan atau menampilkan beberapa bentuk bangsa utuh. Banyak yang sudah pindah keluar kota, punya
karena sama suami nggak boleh, terus waktunya ketemu beda misalnya masing-masing itu kan pasti juga enggak ya. Tapi aku juga nggak kekurangan ide atau kekurangan cara aku kaderisasi anak-anak dengan begini ini bisa kami Bang Yoma juga memperkenalkan jadi mungkin anak-anak kelas dasar kelas menengah kelas pabrik sudah tak pakai kalian lengger dan barongsai, makanya kita punya miniatur barongsai yang kecil dan akhirnya kemarin kita juga ciptakan tari salensek dalam durasi simpel 7 menit yang pertama kita lakukan kemarin itu udah rangkaian rangkuman dari 45 sajian yang simple lintas jadi 7 menit tapi udah mewakili kayak gitu. Dan bagaimana kita mencoba untuk membuat sebuah pembaharuan yang dimana lebih banyak tari kontemporer daripada tari tradisinya, karena anak sekarang yang sukanya adalah konten apalagi TikTok ya. Kenapa? Dia memperkenalkan buat generasi muda zaman Gen Z, Gen Z, Gen Alpha ini biar mereka tidak malu punya tradisi yang menurut mereka mungkin ketinggalan zaman, tetapi baru seni itu seksi di anak muda. Perbedaan gerak menjadi salah satu tanda bahwa Calangsai bukan hanya menampilkan ulang tradisi yang sudah ada. Kesenian ini juga melakukan pengolahan baru agar pertunjukan dapat diterima oleh penonton masa kini tanpa meninggalkan akar budayanya. Saya Diah Caturini, lengkapnya mungkin kalau dengan gelarnya itu Dr. Diah Caturini SSMSI dari program studi D3 Bahasa Mandarin yang kebetulan saya penelitian dan akar ilmunya atau ranting ilmunya itu adalah kebudaya. Salah satunya adalah budaya dan seni Tiongkok, yaitu masuk Calangsai. Pertanyaan Calangsai itu apa ya? Calangsai itu kan calung, lengger, dan barongsai. Nah, calung lengger itu berasal dari Banyumas, sedangkan barongsainya itu berasal dari Tiongkok ya. Nah, kalau saya sendiri memaknai itu adalah simbol akulturasi dan harmonisasi sosial. Kenapa simbol akulturasi? Karena ada dua budaya atau dua masyarakat yang bersatu, yaitu masyarakat pemilik calung lengger dan barongsai yang menjadikan tiga kesenian itu menjadi satu tanpa menghilangkan budaya aslinya, seperti itu ya. Nah, terus ini juga seperti negosiasi budaya. Maksudnya apa negosiasi budaya? Karena barongsai itu milik masyarakat Tionghoa yang ada di Banyumas. Nah, selama ini kan masyarakat Tionghoa itu dianggap sebagai masyarakat minoritas ya. Nah, supaya mereka itu dapat melebur atau diterima oleh masyarakat sekitar, akhirnya mereka menggunakan media budaya, yaitu Calangsai, media kesenian ya, untuk bergaul atau beradaptasi atau berakulturasi dengan masyarakat lokal. Selain itu juga inovasi budayanya, karena inovasi budaya maksudnya apa? Karena selama ini kita hanya tahu calung, lengger, dan barongsai. Nah, sekarang ternyata ada Calangsai. Jadi ini ada salah satu inovasi budaya sehingga bisa meningkatkan komodifikasinya. Komodifikasi itu maksudnya adalah apakah budaya ini atau kesenian ini bisa bernilai jual, gitu ya, bernilai jual tinggi sehingga nanti bisa menjadi salah satu aset dari mungkin dari Indonesia atau dalam kalau ruang lingkup yang lebih kecil adalah Banyumas sebagai ikon ya. Maksudnya selama ini kan ikonnya Banyumas cuma Bawor ya. Nah, ini mungkin bisa jadi Calangsainya. Selain itu juga representasi ya. Representasi maksudnya adalah yang ini dari Tiongkok, yang dua dari Banyumas atau lokal, sehingga bagaimana tiga kesenian tersebut adalah merupakan representasi dari masyarakat pemiliknya yang masih ada, masih eksis seperti itu. Kalau faktor-faktornya sebenarnya diawali dari ketika Bupati kita itu Pak Hussein ya. Pak Hussein itu sangat concern pada kesenian dan beliau melihat seperti tadi saya sampaikan di nomor 1 itu, pertanyaan nomor 1, bahwa
masyarakat Tionghoa itu merupakan salah satu masyarakat minoritas gitu kan. Jadi bagaimana mau menyatukan masyarakat lokal dengan Tionghoa sehingga ini dijadikan, kalau di dalam tanda kutip bisa kita bilang itu jadi kayak media atau alat politik ya, alat politik di mana itu digunakan untuk menyatukan antara masyarakat lokal dan masyarakat Banyumas. Setelah itu juga faktor-faktor lain adalah karena generasi sekarang terutama Gen Z nih ya, teman-teman nih semuanya taunya kan K-pop, taunya apa lagi ya, misalnya semua yang dari Jepang, Korea, tapi teman-teman tuh nggak ada yang tahu Calengsai itu apa. Jadi itu sebenarnya kesenian tradisionalnya itu sudah mulai mau punah ya. Tapi kalau bukan teman-teman dari generasi muda yang menggiatkannya lagi, itu nanti benar-benar bisa punah. Jadi sebenarnya faktornya itu ya tantangan modernisasi, terus ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena teman-teman lebih suka yang modern lah. Kalau ini kan dianggap tidak modern seperti itu. Yang paling utama itu ya. Dan satu lagi sebenarnya untuk kepentingan pariwisata, itu bisa menjadi salah satu wisata budaya seperti itu. Kalau keunikannya itu tadi karena dia terdiri dari calung, lengger, dan barongsai. Kalau itu mungkin teman-teman juga tahu, barongsai itu memiliki alat musiknya sendiri ya. Terus calung, lengger juga punya alat musiknya sendiri. Kalau menurut saya, kalau misalnya dijadikan satu, calung, lengger itu bisa menggunakan musik barongsai sehingga mungkin lebih lebih bersemangat ya. Kalau tarian Jawa itu kan memang lebih ke lembut gitu ya, maksudnya lemah gemulai dan sebagainya. Kalau barongsai itu kan benar-benar memberikan kesan semangat gitu ya, dengan tamburnya dan sebagainya. Nah ini juga mungkin ini ada, jadi musiknya itu tariannya Jawa tapi musiknya musik Tiongkok gitu kan. Terus ada juga di sini maksudnya adalah pertunjukan yang kalau kita lihat tuh, jadi kalau Calengsai itu kayak ini loh, jadi dia punya ceritanya. Misalnya dia ceritanya tentang kayak dulu misalnya ada Timun Mas misalnya. Nah itu dia ada ceritanya sehingga nanti bagaimana si calung, lengger, dan barongsai itu membuat satu cerita naratif sehingga teman-teman itu yang menonton atau penontonnya itu tahu bahwa oh ini ada alur ceritanya. Jadi kalau menurut saya perbedaannya itu karena ada dua tipe musik yang digunakan di dalam pertunjukan Calengsai ini. Sebagai sebuah bentuk akulturasi, pertunjukan ini melibatkan kolaborasi lintas komunitas. Di atas panggung, para pemain harus menyelaraskan ritme calung, pakem tari lengger, dan tempo gerakan barongsai. Akulturasinya itu tercerminnya dari kompromi ya. Mereka pun punya kompromi seni gitu. Kompromi seninya itu terlihat dari bagaimana mereka sama-sama menurunkan ego gitu ya. Ego, tidak ada yang barongsai lebih bagus, ini lebih bagus, sehingga mereka bisa mempertunjukkan penampilan yang luar biasa gitu ya, sama-sama mempunyai level yang seimbang. Kalau tadi kita urutkan dari pertanyaan awal bahwa ini gabungan antara Calengsai, lengger, dan barongsai yang dimana sama-sama berbeda ya. Kalau masyarakat Banyumas itu kan cablaka ya, cablaka yang maksudnya terus terang kayak gini, misalnya saya nggak suka ya saya nggak suka misalnya. Sedangkan kalau barongsai atau dari masyarakat Tionghoa itu dia agak tertutup dengan orang-orang di luar mereka, sehingga mereka itu tadi seperti yang sebelumnya ada kompromi bahwa yuk kita sama-sama membuat satu kesenian yang bisa dinikmati oleh banyak orang, sehingga mereka mengetahui dari Calengsai tersebut, oh ternyata ada harmonisasi ya di antara dua masyarakat yang berbeda, dua budaya yang berbeda. Selain itu juga Calengsai itu juga bisa digunakan oleh mereka untuk menunjang pariwisata daerah misalnya, dan itu berarti kan membuka atau menambah atau meningkatkan perekonomian daerah. Lalu tadi juga melibatkan banyak penari, nanti pemusik, dan yang pasti kan berarti membuka memberikan
tambahan kesejahteraan lah. Itu kan pasti kan mungkin ada bayarannya atau bagaimana dan sebagainya gitu ya. Jadi ini maksudnya ada gotong royongnya, yuk sama-sama kita memajukan budaya tradisional dengan menyatukan 3 kesenian menjadi satu tanpa menghilangkan arti dari budaya aslinya tersebut gitu ya. Sebenarnya responnya itu di awal tuh sangat antusias. Pak Hussein sebagai bupati waktu itu sangat mendukung dengan memberikan kontribusi mungkin dana, lalu mengumpulkan orangnya dan sebagainya. Tapi sayangnya itu hanya berlanjut sampai sekitar 2018-19 lah ya. 2020-an itu sudah mulai sedikit. Nah, itu karena mungkin seperti tadi kayak Gen Z atau generasi muda itu senangnya kan nggak mau lihat yang calon saya, nggak mau lihat yang tradisional gitu. Mungkin kalau tradisionalnya dibikin kayak kesenian yang atau budaya K-popnya mungkin teman-teman mau menonton, tapi kalau masih yang asli murni kayak gitu kan nggak mungkin ditonton gitu ya. Responnya saat ini masih kalau persentase tuh paling 50% ke bawah ya. Kalau kemarin itu ketika Bupati Pak Hussein itu masih mungkin sekitar 60% ke atas. Kalau sekarang ya kekuatan politiknya udah nggak ada, seperti itu sih. Calon saya itu digunakan sebagai alat untuk mendukung pariwisata daerah. Kalau pariwisata daerahnya berjalan baik, berarti kan mendukung atau meningkatkan perekonomian daerah. Menurut saya sih itu ya, karena sangat bagus sekali sebenarnya calon saya. Cuman ya itu karena tidak ada dukungan penuh lagi sekarang. Seperti itu menurut saya. Seperti banyak kesenian tradisional lain, Calangsai juga menghadapi tantangan. Perubahan zaman, minat generasi muda, ruang tampil, dan keberlanjutan latihan menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Tantangannya saat ini bagaimana generasi muda itu diberikan pemahaman terkait dengan kesenian tradisional yang mungkin diberikan yang inovatif, lalu kreativitasnya ditingkatkan sehingga kesenian tradisional termasuk Calangsai ini bisa menjadi komodifikasi ya. Komodifikasi di sini maksudnya adalah memiliki nilai jual yang sangat tinggi sehingga bisa mendukung pariwisata daerah dan peningkatan perekonomian daerah. Gen Z harus tahu apa makna dari tarian tersebut, lalu Calangsai sendiri itu dibentuk karena apa? Karena tadi ingin menyatukan antara mayoritas dan minoritas, sehingga tidak ada tuh kalau kita bilang tuh nggak ada pilih kasih lah ya, nggak ada pilih kasih, oh kamu Tionghoa, kamu lokal dan sebagainya. Kalau nggak dipilih ya oleh kita, ya apa lagi? Ngapain ini budaya kita di posisi oleh negara asing? Ya kan, nggak mungkin dan itu sangat rela. Karena kami hidup dari berbudaya, kami hidup makan dari seni. Alhamdulillah, seni itu akan kita jaga, kita junjung tinggi, dan dalam seni adalah ketika estetika dan nilai keindahan juga ada nilai normal yang seharusnya tidak kita campur aduk dalam kehidupannya.